Bisnis pariwisata terdampak COVID-19, bahkan momen libur panjang yang harusnya menguntungkan bisnis justru sebaliknya. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyusun sejumlah strategi dalam rangka untuk memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19. Kita harus fokus untuk membantu sektor pariwisata ini karena ada 30 sampai 35 juta lapangan kerja yang bergantung di sektor ini. Sumbawa, satu dari 10 pulau terbesar di Nusantara. Ragam pesona budaya dan bentang indah alam ada di dalamnya. Ini adalah tari nguri, ditarikan oleh gadis Sumbawa sebagai tarian penyambutan. Gemulai penarinya bermakna keramahan dan keterbukaan masyarakat di Tanah Samawa. Namaku Nikade Selvi. Aku keturunan Bali, tapi lahir dan tumbuh di Sumbawa. Ma, lihat deh ini. Ada hiu paus. Epi baru tahu kalau di Sumbawa itu ada hiu paus. Mama tahu nggak lokasinya di mana? Oh, lokasinya ini Mama tahu. Ini ada di Pulau Sumbawa. Namanya di Pelabuhan Jambu. Ada yang mau ke sana? Epi sih rencananya pengen ke situ. Kalau ke sana rame-rame, Mama punya teman Pak Kades. Kalau ke sana, ini ada nomor HP-nya Pak Kades, Dek. Oh, boleh deh Epi minta, Ma ya. Nih. Halo Pak, ini Sofia. Tadi dapat nomor telepon dari Mama. Ya. Epi rencananya mau ke Labuan Jambu, mau ke tempat Whale Shark. Kira-kira Iya. apa aja sih Pak yang ada di situ? Banyak ada hiu paus, ada spot snorkeling juga. Iya. Kemudian ada juga pulau-pulau kecil, tempat camping ground gitu bisa. Terus wisata kulinernya juga ada. Oh gitu. Oke Pak, berarti saya langsung ke sana ya Pak. Sampai ketemu di situ. Oke. Ya, makasih ya Siap. Pak. Yuk. Ya. Sebelum menyeberang ke Teluk Saleh, kita akan singgah di Labuhan Jambu, sebuah desa pesisir yang berada di jalur lintas Sumbawa Bima. Desa inilah yang menjadi pusat segala kegiatan wisata konservasi hiu paus. Hampir seluruh pesisir ya, khususnya yang ada di Kabupaten Sumbawa, itu pasti dihuni atau mayoritas penduduknya itu memang Bugis. Nah, dan pasti kesehariannya itu sebagai nelayan, pencariannya sebagai nelayan. Nah, Labuan Jambu sebagai salah satu di sini ya, merupakan dengan mayoritas Bugis yang ada di sini dan berprofesi sebagai nelayan. Sehingga kemudian Labuan Jambu sebagai salah satu pemasok ikan terbesar, penghasil ikan terbesar yang ada di Kabupaten Sumbawa. Jadi Labuan Jambu ini selain dengan kampung nelayan, alhamdulillah kemarin karena keanekaragaman dan keunikannya dengan kemudian mengelola potensi yang ada, salah satunya yaitu hiu paus yang ada di Teluk Saleh.
berdasarkan hasil penelitian bahwa memang banyak habitat, banyak individu hiu paus wild shark yang ada di Teluk Saleh ini, dan kemudian kami dari pemerintah desa menjadikan Labuan Jambu ini juga sebagai desa wisata. Nah, dengan memunculkan destinasi wild shark di sini. Teluk Saleh dikelilingi pulau-pulau indah yang ada di sekitar Labuhan Jambu. Pulau-pulau ini tidak berpenghuni dan biasanya dijadikan tempat istirahat para nelayan setelah mencari ikan. Setiap pulau menyajikan area snorkeling. Pemandangan bawah lautnya indah sekali. Labuhan Jambu merupakan salah satu surga wisata bahari di Sumbawa. Tepat pukul 2 dini hari, kami bersiap berlayar menuju bagang-bagang tempat nelayan mencari ikan di perairan Teluk Saleh. Di sekitar bagang inilah biasanya hiu paus berkeliaran mencari makanan. Semburat fajar terlihat di ufuk timur. Jaring-jaring akan segera dinaikkan. Awak perahu pun bersiap di posisinya masing-masing. Lampu-lampu yang semula berderet menyala, kini hanya tersisa beberapa buah. Hal ini bertujuan agar ikan-ikan berkumpul pada satu tempat. Nah, biasanya hiu paus akan muncul bersamaan dengan ditariknya jaring ikan ke permukaan. Kelihatannya si cantik tak muncul pagi ini. Hingga proses penarikan jaring selesai, ternyata tidak ada satu hiu paus pun yang menampakkan dirinya. Enggak seperti biasanya itu. Nah, tadi malam kita nyampe, bahkan saya langsung tanya udang kecil itu, plankton itu yang pertama saya tanya dulu kan, karena biasanya tergantung dari plankton itu, kalau itu ada, maka otomatis sudah ada itu hiu pausnya, ya untuk memancing hiu pausnya. Jam munculnya itu pada saat jam berapa saja? Pagi pas terbit matahari, itu sudah muncul dia biasanya. Nah, bahkan kita tidak pernah menunggu sampai sejauh ini, kita sampai sekarang sudah jam 8 kalau misalnya. Makanya kita datang ke bagan ini pun karena hasil dari update informasi di bagian mana ya, karena kemarin juga kebetulan muncul di sini, di tempat ini, makanya kita langsung ke bagian ini. Tapi hari ini tidak ada itu yang tumben juga. Hei, tunggu. Ada informasi kemunculan hiu paus dari nelayan di bagang lain. Aku bersama teman-teman kelompok Sadar Wisata Labuhan Jambu pun bergegas ke lokasi itu. Nah kan, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun muncul. Si cantik raksasa menampakkan dirinya. Senangnya. Ketika berada di air, itu diusahakan untuk menjaga jarak dengan hiu paus, yaitu 3 meter dari sisi kiri, 3 meter dari sisi kanan, dan 4 meter dari bagian ekor. Dan yang terakhir adalah jangan menyentuh hiu paus. Ini adalah pengalaman pertamaku berenang bersama hiu paus. Hingga kini sudah tercatat ada sekitar 103 hiu paus di wilayah konservasi Teluk Saleh. Bisa jadi jumlahnya semakin banyak.
Bagi masyarakat pesisir Labuhan Jambu, kehadiran hiu paus adalah pertanda bahwa di mana ada hiu paus, maka disitulah ikan-ikan berkumpul. Itulah mengapa masyarakat Sumbawa selalu menjaga habitat hiu paus. Selepas seru-seruan bermain bersama si cantik hiu paus, gantian kita mencoba kuliner Sumbawa. Dan rumah makan Puncak Raya inilah yang menjadi pilihan saya di Labuhan Jambu. Halo Ibu Ita, selamat siang. Siang. Jadi kita kali ini mau masak apa nih Bu? Kita mau bikin singang. Salah satu makanan Sumbawa. Khas Sumbawa. Sumbawa besar. Jadi apa nih Bu namanya? Ini singang ikan ketamak. Ikan ketamak. Ya. Dan kayak saya rasa untuk perempuan-perempuan Sumbawa ya harus tahu singang ini. Bagaimana cara membuat singang? Bagaimana cara buat singang? Ini kita bikin singangnya yang kebetulan yang pakai asam Jawa. Asam Jawa. Kadang kan ada yang bisa pakai mangga juga, atau pakai tomat juga. Udah matang nih Mbak. Iya. Ini ada wangi-wanginya gitu Mbak. Ayo Ibu Ita, kita mencicipi buatan kita nih singang khas Sumbawa besar. Khas Sumbawa. Seger nih siang-siang, ada rasa asem, kecutnya, pedesnya. Mbaknya suka pedas? Suka Bu, pedas banget. Labuhan Jambu dan keindahan semesta Sumbawa adalah primadona. Pemandangan laut yang menawan, padang savana, hingga kulinernya seolah menggoda kita untuk selalu berada di sini. Berbicara tentang peluang, banyak peluang yang harus kita tangkap. Bagaimana kemudian agar pariwisata yang ada di Sumbawa ini, khususnya mungkin ya di Sumbawa ini bisa lebih menarik, sehingga wisatawan-wisatawan yang nantinya yang ada di NTB dengan dibukanya sirkuit Mandalika itu juga berimplikasi terhadap Sumbawa. 2 tahun ini kami selalu ada beberapa anggaran yang kami fokuskan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata yang notabene harus kita pending, yang harus kita refocusing karena suasana COVID-19. Nah, ini akan berimbas terhadap kemajuan kita sendiri, langkah cepat yang semestinya kita sudah jauh berjalan tapi harus terhambat dan terhalang. Di Sumbawa ya, Pak Kades, itu ada 3 destinasi wisata yang sudah mendunia untuk Sumbawa. Nah, kalau Sumbawa itu 3, yaitu Labuan Bungin, Pulau Moyo, dan Resak sendiri. Ini yang sudah mendunia untungnya.
Nah, ini yang kita harapkan ke depan, mudah-mudahan masyarakat yang ada di sini betul-betul menikmati dan betul-betul menjaga keberadaan dari Wellsack ini. Berkaitan dengan adanya kegiatan USBK yang insya Allah akan dilaksanakan di pertengahan bulan November ini ya, sudah beberapa kali kita adakan diskusi tentang persiapan ini. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ke depan Sumbawa ada kena imbasnya terhadap kegiatan tersebut, ya termasuk yang ada di Labuan Jambu ini. Kalau dulu orang terkenalnya Sumbawa itu Pulau Moyo saja, sekarang enggak. Sekarang orang tahu Sumbawa itu ada Wellsack ini. Dan di Indonesia, ini kabar baiknya. Cuma satu tempat yang benar-benar stay Wellsack ini. Ini kabar baik buat kita. Memang ada di Papua, Pak, namanya Teluk Cendrawasih. Tapi katanya Wellsacknya kecil, ukuran 3 meter, 4 meter. Kalau di sini, Pak, di Aceh ya, kalau di Aceh itu migrasi, Pak. Kalau di sini Wellsacknya stay, Pak. Dia tinggal. Bahkan dia beranak, Pak. Beranak di sini, Pak. Bahkan dia sampai besar. Satu hari saya pernah lihat ukuran 14 meter. Normalinya itu 8 meter, 9 meter itu sudah biasa sekali. Jadi ini yang kita harus jaga momentum kalau memang kita mengambil pilihan Labuan Jambu, mulai meningkatkan SDM-nya, terus booth-boothnya, karena kami akan mengenalkan semua, Pak. Ketika kita melihat rural development tourism-nya di mana di Labuan Jambu, maka tidak akan ada branding yang paling bagus selain Wellsack. Walaupun di dalam Labuan Jambu secara keseluruhan, kita bisa menikmati atraksi lainnya yang lebih bagus. Misalnya dari Wellsack yang lebih gampang, tidak harus nyari malam-malam, misalnya seperti itu. Tiap pagi kita lihat lokal wisdomnya, misalnya orang lagi junjung ikan, naikkan turun pagi, itu suatu hal yang luar biasa sebenarnya bagi beberapa turis, dan itu menjadi salah satu daya dukungnya untuk Labuan Jambu. Labuan Jambu ini adalah intan berlian di Teluk Saleh. Ini yang harus kita branding terus, sehingga kita akan memunculkan semangat bahwa kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Seiring dengan kehadiran sirkuit internasional Mandalika yang bertaraf internasional, diharapkan wisata Teluk Saleh dan sekitarnya dapat melengkapi potensi destinasi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di pulau tercinta ini. Oke, selamat sore Mbak, selamat sore Mbak, sehat. Apa nih Pak kegiatan sehari-harinya Pak? Ya, sambil ini lah, hibur diri sambil melihat menjangan ini, melihat mayung ini ya. Berapa kira-kira jumlah rusanya nih Pak? Ini kayaknya sudah di atas 80 nih, kemarin sudah 8 ya. 80 ekor nih. Mau liarnya kelihatan liarnya itu, kelihatan liarnya itu. Kita cuma diam doang padahal. Udah kelihatan liarnya. Oke, Mbak Bevi, kita sampai duduk dulu barangkali. Iya, oke. boleh Pak, mari. Boleh sampai duduk, silakan. Saya ke wisata Wellsack kan kemarin Pak. Saya melihat beberapa adanya paket wisata di situ Pak. Saya sebagai pelaku wisata juga kan namanya. Saya rasa itu sangat mahal, adanya satu kali pergi itu sekitar 3 juta Pak. Infrastruktur seperti itu kira-kira bagaimana tanggapan dari Bapak? Apa kurangnya itu bagian infrastruktur atau bagaimana? Itulah istilah nanti akan kami coba nilai semua itu. Coba lihat. Iya, karena selama ini kan baru kita coba dulu ya. Mereka ini kan baru-baru kita coba masyarakat secepatnya kita libatkan. Sehingga di situ nanti kita akan coba di mana kira-kira yang membuat mahal. Kita akan, pemerintah nanti akan intervensi di situ, membantu gitu loh. Membantu supaya biaya-biaya itu tidak sepenuhnya dilibatkan kepada wisatawan, tapi pemerintah akan memberi ya semacam bonus dari situ kepada mereka. Nah, saya tahu Wellsack ini sekitar tahun 2017 Pak ya, sampai sekarang. Kira-kira ada nggak sih kendala pemerintah Kabupaten Sumbawa, entah dampak itu COVID yang kemarin Pak, adanya paket wisata ini? Ya, kendala kami ya, yang utama sekali kelihatan adalah ya karena tidak ada lagi
wisatawan yang datang gitu loh Mbak. Gitu kendala terbesar. Sekarang sudah agak melandai ini, kita akan upayakan balik kembali. Kita akan undang kembali mereka, ya tentu ini dengan promosi. Saya yang tadi saya katakan melibatkan masyarakat untuk menjaga lingkungannya itu, menjaga masyarakatnya. Sehingga mereka juga win-win solution lah ya. Mereka juga dapat keuntungan di situ, pemerintah mendapat dengan banyaknya wisatawan yang datang. Ya tentu kami punya tanggung jawab untuk bagaimana agar supaya tujuan utama orang ke Labuan Jambu ini ada kan untuk melihat hiu paus. Ya, tujuan utamanya itu ya, sehingga kewajiban kami ada bagaimana agar supaya hiu paus tetap berada di situ. Ya, makanya kita ajak masyarakat, Pogdarwis itu kita libatkan supaya mereka juga sekaligus menjaga daerahnya, daerah sekitar situ agar supaya tetap terjaga lingkungan hiu paus ini tetap terjaga gitu, Pak. Dari perjalanan ini, aku belajar pentingnya menjaga keseimbangan hidup, berlaku arif dan bijak kepada sesama manusia, flora, fauna, dan lingkungan semesta. Menjaga keberlangsungan adat istiadat dan tradisi leluhur. Pulau ini bagiku telah menjadi bagian dalam menemukan arti kehidupan. Aku berharap setiap orang yang hadir ke Sumbawa dapat membawa kesan dari tanah kelahiranku yang indah permai ini.